sudah eksis abad 12-13 loh. Tuh. Jadi Dari zaman kerajaan ini kerajaan Majapahit di Prasasti Madawapura. Jadi yang sampai kepada kita ini jamu-jamu yang kita sebut jamu gendong. Iya. Kalau kemudian ditanyakan apa manfaatnya, kita bisa melihat survei dari Kementerian Kesehatan namanya Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, menyatakan bahwa 96% masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi jamu merasakan manfaatnya, terutama dalam aspek imunitas atau daya tahan tubuh, kemudian pegelinu, ya kan, kemudian mengendalikan berat badan. Ya, ada D3 Kestrat. Jadi dia ahli madya jamu gitu. Lalu yang integrasi itu adalah dilakukan oleh kolaborasi antara ahli madya dengan tenaga. Harapan saya dulu kita pernah mau membentuk komisi daerah saintifikasi yang memang itu ada cantolannya di pusat, sehingga harapan saya nanti akan segera terbentuk, karena ketika itu sudah mau terbentuk di tahun 2021 ya Pak Bin, 2021, tetapi karena COVID sehingga terhambat. Ketika sudah ada komisi daerah saintifikasi, nanti untuk bahan baku termasuk untuk perdagangannya seperti apa kita atur di situ. Jadi lebih mengembangkan satu tagline khusus yang namanya Jampi Ati. Jampi Ati. Iya, itu tagline-nya Dinas Kesehatan DIY. Dan perlu didukung semua pihak karena Jampi Ati itu filosofinya jamu lan pijet agawe tinebeh ing rupito. Artinya Bapak? Artinya jamu dan pijat itu menyebabkan orang itu jauh dari mara bahaya. Dalam hal ini sakit. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Rahayu Widi Nuryani SHMH. Ketua Studi dan Pengembangan Pengobatan Tradisional SP3T, Dr. Apoteker Kintoko MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Halo Sobat Sehat dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita yaitu Discuss, diskusi kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama dengan saya, Ari Asyari, sebagai pembawa acara, dan podcast ini merupakan persembahan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berupaya untuk memberikan sosialisasi, edukasi, dan harapannya juga bisa menginspirasi untuk Sobat Sehat bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih sehat. Dan di kesempatan kali ini, Discuss akan membahas terkait jamu sebagai pelayanan kesehatan tradisional dalam rangka mendukung pelestarian budaya dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi langsung saja kita akan membahas bersama dengan dua narasumber spesial kita yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada dari Komisi D DPRD DIY. Beliau adalah Ibu Rahayu Widi Nuryani, Sarjana Hukum Magister Hukum atau biasa dipanggilnya Ibu Nunung. Apa kabar Ibu Nunung hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Mas Ari, ya. Alhamdulillah. Karena topik kita membahas soal jamu, mungkin pertanyaan saya, jamu favorit Ibu Nunung? Boleh diceritakan Ibu? Yang pasti jamu favorit saya adalah beras kencur dan kunir asem, Mas. Beras kencur, kunir asem. Kunir asem, ya. Wow, itu juga favorit banyak orang Bu ya. Iya. Termasuk saya. Beras kencur enak tapi juga punya banyak manfaat. Tuh. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih jauh soal manfaat-manfaat jamu dan sebagainya bersama dengan narasumber kita yang selanjutnya. Sudah hadir di studio dari Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Dr. Apoteker Kintoko MSc. Sugeng siang Pak Kintoko. Apa kabar hari ini? Sehat. Pertanyaannya sama Pak Kintoko. Kalau Ibu Nunung tadi jamu favoritnya adalah beras kencur. Kalau Pak Kintoko sebagai orang yang ahli dengan jamu, saya penasaran. Jamu favoritnya apa Pak Kintoko? Kalau saya suka jahe kencur. Wah, apa itu Pak? Jahe kencur jeruk. Jahe kencur. Jahe kencur jeruk. Wah, itu diminum sore-sore, anget, enak Pak ya.
ada angetnya, ada segernya, luar biasa. Dan mungkin sebelum kita nanti ngobrol lebih jauh soal ada aturan kemudian dan sebagainya, saya mau nanya dulu ke Pak Kintoko. Mungkin sebenarnya penasaran Pak, jamu itu manfaatnya itu yang kita tahu kan ya menyehatkan, terus manfaatnya banyak, tapi hanya itu aja Pak. Mungkin boleh dijelaskan singkat dulu Pak, sebenarnya jamu itu manfaatnya seperti apa Pak? Boleh Pak? Baik, terima kasih Mas Ari. Jadi begini, tadi Bu Nunung menyampaikan jamu yang menjadi favoritnya. Nah, ini jamu sudah eksis abad 12-13 loh. Jadi dari zaman kerajaan ini kerajaan Majapahit di Prasasti Madawapura. Jadi yang sampai kepada kita ini jamu-jamu yang kita sebut jamu gendong. Kalau kemudian ditanyakan apa manfaatnya, kita bisa melihat survei dari Kementerian Kesehatan namanya Riskesdas, Riset Kesehatan Dasar, menyatakan bahwa 96% masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi jamu merasakan manfaatnya, terutama dalam aspek imunitas atau daya tahan tubuh, kemudian pegelinu, ya kan, kemudian mengendalikan berat badan. Itu diantara manfaat dari jamu yang ada di Riset Kesehatan Dasar Kemenkes. Dan ini kan kalau kita ngomongin jamu, ini macamnya ada banyak banget. Apalagi di Jogja aja itu dari sekian yang disebutkan Bu Nunung, Pak Kintoko, masih ada sekian banyak lagi jamu-jamu yang lainnya. Tapi kita kembali ke topik perbincangan kita di hari ini ya Pak ya. Sebenarnya manfaat layanan kesehatan secara tradisional ini sebenarnya apa, boleh dijelaskan Pak Kintoko? Ini mungkin bagi beberapa orang masih agak asing gitu Pak. Boleh, monggo silakan Pak. Ya, jadi pelayanan kesehatan tradisional itu upaya yang didasarkan pada kearifan lokal ya. Mungkin di situ ada ramuan, kemudian ada pijat dan seterusnya ya. Nah, secara bersama-sama dengan pelayanan kesehatan formal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dari klien atau masyarakat atau pasien. Kalau dokter di bawah pengawasan dokter namanya pasien. Sehingga kemudian syarat untuk masuk kepada kombinasi itu adalah sertifikasi. Jadi harus terbukti keamanannya gitu. Yang dipakai untuk pelayanan di rumah sakit misalkan, kemudian di klinik, di puskesmas, itu adalah jamu-jamu yang awalnya akar budaya, kemudian di sertifikasi bahwa dia betul-betul aman. Seperti itu Mas Ari. Lebih modern gitu ya Pak ya. Jadi kita berobat lagi sakit, tapi yang digunakan obatnya adalah ramuan-ramuan dari tradisional itu yang menjadi akar budaya. Saya jadi penasaran tadi, ini merupakan salah satu budaya, apalagi sudah ada dari abad ke-12, 13 dari zaman kerajaan dulu. Kalau tidak salah mungkin boleh dikoreksi, ini dulu hanya boleh dikonsumsi sama orang-orang istana Pak ya? Betul ya? Jadi itu menjadi minuman kebesaran di acara-acara kenegaraan pada era Majapahit. Berarti sekarang kita dapat privilege untuk merasakan juga Pak ya? Mestinya itu kebanggaan ya. Jadi kita juga bisa merasakan apa ya raja-raja zaman dahulu rasakan gitu. Terus kalau kategori pelayanan tradisional secara empiris, komplementer dan integrasi itu seperti apa Pak Kintoko? Ya, kalau empiris itu dilakukan oleh masyarakat kebanyakan ya yang kita sebut sebagai penyiar tradisional. Kalau yang komplementer dilakukan oleh mereka yang setidak-tidaknya telah menempuh pendidikan D3 kesehatan tradisional. Ada D3 Kestrat. Jadi dia ahli madya jamu gitu. Lalu yang integrasi itu adalah dilakukan oleh kolaborasi antara ahli madya dengan tenaga medis, biasanya nanti di puskesmas, rumah sakit atau di klinik gitu. Berarti sebagai sebuah tradisi dan juga budaya, membuat jamu tidak hanya sekedar dari turun-temurun, dari diajari mbah-mbah mungkin sama orang tua kita, kalau bikin beras kencur tuh gini loh, jainnya diperes apa. Betul. Tapi sudah ada ilmunya Pak ya, diajarkan di bangku-bangku universitas ya. Betul. Wow, luar biasa sih. Kemudian kalau kita ngomong soal, kita balik lagi ke sejarah jamu Pak ya. Jamu itu benar nggak sih Pak, singkatannya dari Jampi Usodo Pak? Iya. Jadi kata jamu atau Jampi Usodo itu pertama kali ada di naskah Gatotkaca Sraya karya Mpu Panuluh itu pada saat kerajaan Kediri.
atau Panjalu kalau dulu. Jadi Jawa Timur ya, ini fase Jawa Timur. Tapi nanti seiring perjalanan waktu dari Jawa Timur itu Kediri, Majapahit, kemudian Kerajaan Islam Demak, kemudian Pajang, kemudian Pleret, Surakarta, terus terbagi menjadi 2 perjanjian Giyanti Belanda menjadi Kasunanan Solo dan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi perjalanan sebegitu panjang jamu Jampi Usodo itu. Berarti kalau kita minum segelas jamu tidak hanya membuat badan kita jadi anget, badan kita jadi sehat, tapi secara tidak langsung kita nguri-uri kebudayaan, Mbak ya. Betul sekali. Ini sudah panjang sekali, perjalanannya sudah terbukti, manfaatnya tadi bahkan sudah ada dari riset dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Kemudian kalau kita berbicara soal jamu ini, Bu, dari pandangan Bu Nunung, dari obrolan topik yang akan kita bahas ini seperti apa, Bu Nunung? Sebenarnya sangat luar biasa, ya, karena kita sudah ada manfaatnya yang tadi sudah dijelaskan dan nguri-nguri kebudayaan gitu yang itu memang sudah dari zaman lampau sampai sekarang manfaatnya memang luar biasa. Sehingga kami sendiri sangat mendorong kepada masyarakat untuk sosialisasi kepada masyarakat untuk manfaat dari jamu itu. Itu seperti pelatihan-pelatihan itu juga kita lakukan untuk kerjasama dengan Dinkes untuk melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Iya, dan tapi kadang kita kan, misal kita terutama anak-anak muda Ibu ya, Gen Z gitu, misal nongkrong, ngumpul gitu kan, pesannya biasanya minuman-minuman kekinian, kopi-kopian, atau teh dan segala macam. Kalau ada yang pesen teh jahe misalnya, atau susu dan sebagainya, itu wow, dasar kasepuhan, selalu ada image-image yang dianggap tua. Tapi sebenarnya, kalau menurut Ibu gimana Bu? Memang butuh sosialisasi ya, sosialisasi yang untuk manfaat dari jamu itu sendiri. Sekarang sudah ada kemasan-kemasan yang menarik seperti tadi Bapak sampaikan itu jahe, jeruk, kencur ya Pak ya. Memang itu menjadi menarik. Mungkin kalau dikemas menjadi menggunakan kemasan yang menarik akan tertarik untuk mencicipinya. Iya sih, kasih nama-nama yang beken tadi itu Pak ya, singkatan-singkatan yang seru gitu kan. Dan menurut saya salah satu sudah melekat di budaya Jogja khususnya gitu kan. Kalau misal ada orang habis melahirkan itu biasanya dikasih jamu uyup-uyup ya Pak ya. Uyup, kalau tidak salah. Uyup-uyup itu untuk melancarkan ASI dan sebagainya. Itu memang saya salut adalah ketika mungkin teman-teman saya atau bahkan istri saya melahirkan, hampir setiap ada lahiran mesti selalu direkomendasikan minum uyup-uyup gitu. Itu patut untuk terus dilestarikan ya Pak Gintoko ya. Baik, Sobat Sehat, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di kesempatan kali ini, di episode kali ini. Kita akan ngobrol lebih jauh soal jamu, kita akan ngobrol lebih jauh lagi bersama Bapak Gintoko dan juga Ibu Nunung. Nah, kira-kira keseruan apa yang nanti akan kita bahas? Jangan kemana-mana, tetap di Diskusi Kesehatan. Bu Lasmi, wasjan, enak tenan iki Bu. Bu, nek aku nyuwun dibungkus Bu, beda jamu iso ora? Jamu anti kemiskinan. Neng kene kok njaluk jamu kemiskinan. Yo ning bangkono, ayo tak terke. Sampai beda rasa to Bu. Iya Bu, pun jangan dereng. Neng kelurahan sebelah iki, jare ono lho Bu. Ngakune iki obat iso ngobati kabeh jenis penyakit saka A tekan Z. Genahe piye kuwi Mas critane? Yo nek persisnya sih aku ora paham sih ya, tapi kuwi jare obat siji tapi iso ngobati kabeh jenis penyakit. Kok ampuh men Mas? Yang obat herbal itu bukan Mas Condro. Obat herbal kuwi. Oh, jadi gini Bu Lasmi, Mas Condro, kami di lapangan itu memang sering sekali menemukan banyak obat herbal itu yang tidak sesuai standar alias abal-abal. Jadi kemarin di Puskesmas itu sudah mendapatkan surat edaran dari BPOM bahwa memang banyak sekali obat herbal itu yang ditarik karena tidak sesuai izin edarnya. Nah, betul niku Bu Bidan. Namanya bukan obat herbal, tapi abal-abal. Bu Lasmi. Ya Mbak. Mbak jamune kalih. Tinggal siapa ya Mbak? Lestari itu loh Bu. Ya gini Mbak Lestari. Meriang Bu, sampai berhari-hari tuh nggak masuk kerja ya. Kemen. Iya. Gara-gara apa itu Mbak? Aku juga nggak tahu Bu. Tapi tuh kemarin tak saranin minum jamu, dia tuh malah nggak mau. Malah milih
minum obat herbal yang aku tuh nggak tahu asal-usulnya dari mana itu loh, Bu. Medeni loh, Mbak. Iya. Oh, itu mungkin sama yang dibicarakan sama Mas Condro tadi. Iya. Dan sekalian ada Bu Bidan di sini, aku mau tanya, Bu, soal obat herbal yang lagi marak dibicarakan itu loh, yang tadi diomongin juga sama Pak Condro dan Bu Lasmi. Oh iya, memang itu banyak sekali Mbak. Sekarang itu obat herbal yang tidak sesuai standar. Jadi mengatasnamakan obat herbal, padahal itu dalamnya tidak jelas isinya apa. Tapi biar lebih pastinya, kita ke rumah temennya Mbak Jana yuk. Oh iya, boleh Bu. Mbak Jana, Iya Bu. omong neng Mbak Lestari ya. Apa itu Bu? Ora sah ngombe obat sik abal-abal. Sik jelas ngombe jamu iki wae. Iki wis cetha khasiate, warisan nenek moyang kita. Sik nggawe jamu uga wis duwe surat terdaftar penyehat tradisional alias STPT. Jadi insya Allah kabeh wis legal. Ya siap Bu. Iya, Mbak. Nggih, niki artone nggih Bu. Pas ya Mbak ya? Nggih, pas. Ya. Matur suwun Bu. Ya. Monggo Pak. Halo Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Ari Asyari dalam diskusi kesehatan bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi dalam jeda sudah kita saksikan video kegiatan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan kita bersama dengan Pak Kintoko dan juga Ibu Nunung. Tadi sudah membahas banyak soal jamu gitu ya Bapak ya. Mungkin buat Anda di rumah yang suka minum jamu, punya favorit jamu, mungkin sudah merasakan dampak manfaat kesehatannya dan juga mungkin ada yang masih ragu-ragu. Ini sebenarnya kalau minum jamu aman nggak sih? Ada efek sampingnya nggak sih? Nah kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan Bapak Kintoko dan juga Ibu Nunung. Kalau sebelum kita ngobrol dengan Pak Kintoko yang lebih detail teknis soal jamu, Ibu, sebenarnya dari aturan regulasi sendiri dari DPRD DIY soal jamu ini seperti apa Ibu Nunung? Ya, terima kasih Mas Ari. Untuk regulasi sendiri, sebetulnya kita belum mempunyai regulasi yang secara tertulis ya, secara tertulis. Sehingga harapan saya dulu kita pernah mau membentuk komisi daerah saintifikasi yang memang itu ada cantolannya di pusat, sehingga harapan saya nanti akan segera terbentuk. Karena ketika itu sudah mau terbentuk di tahun 2021 ya Pak Bin, 2021, tetapi karena COVID sehingga terhambat. Ketika sudah ada komisi daerah saintifikasi, nanti untuk bahan baku termasuk untuk perdagangannya seperti apa kita atur di situ. Jadi lebih jelas lagi gitu ya Bu ya. Nanti mungkin ngobrol dengan beliau untuk mendorong untuk itu bisa segera terbentuk. Termasuk mungkin saya juga ingin mendorong untuk bisa terbentuk peraturan daerah karena sudah ada Permenkes, sudah ada Perpres juga yang mengatur tentang jamu tradisional gitu. Jadi harapan saya nanti tetap mendorong itu agar semuanya bisa aman, terlindungi. Dan masyarakat juga semakin giat mengkonsumsi jamu itu ya Bu ya, sosialisasi, ajakan-ajakan gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian kalau ke Pak Kintoko, mungkin banyak orang yang minum jamu, oke lah, ini sebuah minuman yang sehat, yang punya banyak manfaat. Tapi mungkin ada beberapa orang juga yang masih merasa ini aman nggak ya? Ini beneran punya dampak kesehatan nggak ya? Dari Pak Kintoko sendiri gimana Pak melihat pandangan orang yang seperti itu Pak? Ya, saya kira wajar ya kalau orang itu mempertanyakan pertama ini aman dan tidak gitu ya. Ya, betul. Pertama saya sampaikan bahwa 50% dari penduduk Indonesia itu telah mempunyai kebudayaan minum jamu. 50% di Indonesia, Pak? Iya, Yes, nasional. semuanya. Wow. Ya. Kemudian omset jamu nasional itu tembus 300 triliun. 300 Iya, triliun, Pak. 300 triliun nasional. Nasional. Nah, DIY dapat 4% saja. Padahal ikon jamu itu kuatnya itu nomor 1 ya di DIY. Karena tadi sejarah panjang tadi yang akhirnya naskah-naskah pengobatan itu seperti Serat Primbon Jampi Jawi, Centini itu hanya ada di antara Solo dan Yogyakarta gitu kan. Nah, kemudian kenapa orang masih mempertanyakan misalkan aman dan tidak tadi, sedangkan ini sudah ditapis jangka panjang loh ya, sampai sejak abad tadi 12 sampai sekarang kan coba berapa tahun. Artinya secara logika Mas Ari, kalau itu menyebabkan keracunan itu sudah tertapis, nggak akan terus sampai ke kita. Itu
nalarnya sederhananya gitu ya, itu begitu. Artinya kalau kemudian ini akan disaintifikasi lebih bagus lagi gitu loh. Tapi secara tradisional jamu itu aman. Tapi ada, kalau kita tahu obat-obat dari pabrik gitu Pak, biasanya di kemasan kita ngelihat suka ada selain tata cara konsumsinya biasanya ada efek samping. Nah kalau jamu ada efek sampingnya juga nggak Pak? Itu yang disebut dengan abuse, penyalahgunaan. Terjadi juga di jamu karena omsetnya sampai 300 triliun kan, orang kan pengen tuh kaya cepat gitu. Cepat kaya atau kaya cepat, yaitu nambahkan bahan kimia obat atau obat-obat medis ke situ. Iya, itu yang tidak boleh. Dan ini menurut saya masyarakat harus bisa mengenali. Salah satunya kalau dia caspleng, itu justru kita khawatir. Berarti yang masuk manjur itu malah harus waspada Pak? Karena dia hanya hitungan menit sampai jam. Misal pilek minum itu langsung sembuh, itu malah langsung harus waspada Pak? Capek, harus waspada. Gitu. Itu justru kita waspadai. Jamu polanya tidak seperti itu. Berarti jadi penasaran Pak, produk yang akhirnya bisa atau boleh disebut jamu itu seperti apa berarti Pak? Ya sesuai dengan definisi dari Kemenkes ya, 100% harus bahan alam dari tumbuhan, dari hewan, dari mineral, kemudian dari jasa renik atau dari bahan lainnya seperti biota laut gitu. Nah, kalau ditambahkan dengan obat-obat medis di situ, obat sintetik, itu menjadi tidak alami jamu. Jadi sudah disebutnya obat aja bukan jamu gitu ya Pak ya? Sebetulnya ini konsep penyalahgunaan. Abuse kan? Ya ini penyalahgunaan aja ini orang-orang yang itu omsetnya sampai 500 miliar ya jamu BKU itu di Indonesia. Iya, besar sekali. Apalagi kita juga sekarang banyak sekali jamu-jamu yang tapi pastinya ada izin dan sertifikasi lain untuk keamanan dan sebagainya. Harus dari Badan POM menghendaki itu. Dan alhamdulillahnya memang jamu-jamu BKU itu sedikit yang beredar di Indonesia. Sebagian besar episentrumnya ada di Lampung, ada di Banyuwangi, ada di Kalimantan Selatan, Tangerang, Cilacap dulu ya. Jadi itu episentrumnya. DIY insya Allah aman. Ya, lebih aman. Yang menarik adalah kalau di DIY kadang ya Bu ya, kita masih suka menjumpai ibu-ibu pagi-pagi biasanya jualan entah pakai sepeda atau motor, bahkan masih ada beberapa yang benar-benar masih tradisional, masih digendong. Kalau dulu saya ingat masih masa kecil tuh botolnya masih pakai kaca Pak. Jadi kalau jalan beliau itu kelunting-kelunting, tapi sekarang sudah lebih ringan pakai botol-botol plastik gitu kan. Nah, kalau dari yang tradisional seperti ini, apakah ada standarisasi juga atau bagaimana Pak? Ya, ada. Jadi ada juga Pak. Utamakan dari Dinas Kesehatan itu adalah sanitasi dan hygiene. Jadi tempat produksinya itu termasuk airnya harus memenuhi syarat baku mutu, seperti tidak boleh mengandung E. coli yang nanti itu arahnya ke menyebabkan diare ya. Itu tidak boleh. Kemudian higienis dalam orang yang memproduksi itu harus bersih tangannya, badannya, pakaiannya, itu dipersyaratkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Itu. Jadi jamu itu sebetulnya prosesnya seperti itu. Jadi nggak asal istilahnya jamu abal-abal gitu ya, asal buat itu. Itu namanya jamu watonia, Jamu watonia. Waton buat. Iya, dan Dinas Kesehatan Provinsi itu sangat-sangat memperhatikan SOP untuk pembuatan jamu yang memenuhi kriteria sanitasi dan hygiene itu Mas. Dan bahkan yang luar biasa lagi ya sahabat sehat, di Yogyakarta masih ada beberapa penjual jamu tradisional yang benar-benar racik di depan pembelinya. Itu di beberapa tas tradisional masih benar-benar meramu, misal ada keluhan sakitnya apa, benar-benar diperesin dari itu. Luar biasa sih, pengalaman yang spesial kalau bagi saya untuk bisa menikmati jamu secara langsung dibuatkan oleh peracik jamunya. Kemudian kalau kita ngomongin soal jamu itu tadi Pak, misal kita seseorang yang pengen jamu terus bikin sendiri, itu juga ada standar-standar khusus atau ya udah yang penting racik-racik, apakah ada misal jahenya segini kayak gitu-gitu bisa nggak sih Pak? Ya, ada istilah antropometri ya. Antropometri itu dosis tradisional. Oke. Satu jimpit, satu jumput gitu ya, satu siung. Itu di dalam kitab tadi Serat Primbon Jampi Jawi itu juga ada takaran yang antropometri.
takaran yang dengan ini genggam, jumput, ada cekotok. Pernah dengar nggak? Apa itu, Pak? Cekotok itu gini, cara nakernya itu biasanya berupa biji-bijian. Oh, segini. Gini, cekotok ini satu cekotok, nanti 2 cekotok itu. Tangannya beda-beda, Pak. Nah, itu dia. Itu gimana? Itu indigenous knowledge-nya itu begitu. Jadi sudah kayak ada intuitif. Itu kalau untuk dewasa segini gitu, setengah cekotok, 1 cekotok, 2 cekotok gitu. Itu memang ada takaran, itu tradisional loh. Kalau sekarang sih setelah saintifikasi gram gitu kan, miligram ya. Itu kan kekinian, tapi zaman dulu kan nggak ada. Ya pakai antropometri, 1 jimpit, jumput, nah gitu. 1 batang serai misalnya. Satu batang. 1 jari, kalau kayak kunyit kan 1 jari gitu, 1 nyari. Iya, luar biasa sekali ya kekayaan budaya Indonesia. Kalau zaman dulu disebutnya apa, Pak? Peracik Acaraki. Iya, acaraki. Zaman sekarang berarti kita masih bisa menyebut para peracik jamu sebagai acaraki itu lebih tepatnya penjual jamu. Kayak jamu gendong itu, bununung itu acaraki. Karena ada sebutan lain seperti walian, uli tombo, apa itu, Pak? Itu istilah-istilah pada masa Majapahit, menggunakan istilah-istilah itu. Kayak janggan itu tabib desa gitu. Atau penyanyi tradisional tapi tingkat desa. Itu janggan namanya. Janggan. Ya, janggan. Banyak sekali ya kalau mau diselami, mau dipelajari, apalagi Bareng Pak Kinto yang sudah 20 tahun ya berkecimpung di dunia jamu. Ya, Pak ya. Jejamon, pakar jamu. Jadi pengalaman yang 20 tahun ini soal jamu, mungkin boleh dibagikan fakta-fakta mungkin yang banyak orang nggak tahu soal jamu apa, Pak? Ada nggak, Pak? Ya, yang jelas selain jamu itu artinya Jampi Usodo tadi, DIY ini mengembangkan satu tagline khusus yang namanya Jampi Ati. Jampi Ati? Iya, itu tagline-nya Dinas Kesehatan DIY. Dan perlu didukung semua pihak karena Jampi Ati itu filosofinya jamu lan pijet agawe tinebeh ing rupido. Artinya, Bapak? Artinya jamu dan pijat itu menyebabkan orang itu jauh dari mara bahaya. Dalam hal ini sakit. Berarti termasuk ke pengobatan tradisional itu tadi, jamu plus pijat. Plus pijat. Plus pijat. Ya. Jadi, salah satu tagline dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan DIY, Jampi Ati. Jampi Ati. Wah, jadi kebayang pijat habis itu minum jahe anget. Luar biasa. Tapi kalau ngomongin soal jamu, perputaran ekonomi di Indonesia 300 triliun ya, Pak? Betul. Menurut Badan POM ya itu ya. Dari data Badan POM. Tapi Yogyakarta hanya 4%. Menurut Bapak itu kenapa, Pak? Ketika budaya jamunya tinggi, kemudian kesadarannya masyarakat mungkin lebih tinggi dari itu. Tapi kok secara ekonomi kecil ya, Pak? Ya mungkin karena kewilayahan juga ya. Kalau yang terbesar itu kan Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan memang provinsinya, satu provinsi kan karena luasnya. Luas ya. Iya, Indonesia DIY hanya 4 kabupaten 1 kota kan. Menurut saya 4% itu udah besar kalau dibagi per rata-rata jumlah kabupaten kota. Kayak misalkan Jawa Timur itu hanya 38%. Tapi kan jumlah kabupaten kotanya kan besar. Banyak, ya. Gitu. Dan diingat 4% dari 300 triliun itu berapa banyak? Banyak. Berputarnya di semua lini itu, mulai hulu sampai hilir. Mungkin kalau dari Dewan Ibu mungkin ada rencana apa mungkin biar bisa ini ekonominya dari ceruk yang sebesar ini bisa ditingkatkan lagi, mungkin ada upaya-upaya gitu nggak, Bu? Ya, saya senang sekali Mas Yang. Ternyata info dari beliau ini luar biasa gitu nggih. Jadi kami sebagai Dewan juga akan terus menghimbau kepada masyarakat untuk tetap nguri-nguri kabudayan, mengkonsumsi jamu tradisional gitu. Mungkin nanti kami akan juga mengajak 5 elemen ya, termasuk akademisi, termasuk pemerintah daerah, juga UMKM, masyarakat, dan juga media massa untuk bareng-bareng kita sosialisasi ke masyarakat manfaat dari jamu tradisional. Dan juga kita juga ingin nanti memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada petani-petani untuk bisa menanam tanaman obat, sehingga mereka tidak perlu membeli, ada pekarangan yang memang bisa digunakan untuk tanaman obat. Empon-empon ya, Bu ya, Pak ya. Iya, kalau tidak salah ya. Ada jahe, kunyit. Dan itu sebetulnya mudah sekali untuk melakukan nanam itu tuh mudah sekali. Itulah hebatnya Indonesia, terutama Pulau Jawa mungkin ya, kayak serai itu kan
tinggal kayak ditanam ceblok kayak bisa tumbuh, bisa sebesar itu, bisa dimanfaatkan dengan manfaatnya yang luar biasa banyak. Itulah kelebihan yang sebenarnya harus dimanfaatkan, dioptimalkan juga gitu ya. Tadi kita ngobrolin lagi soal jamu Pak Gitoko. Tadi misal ada orang yang minum sebuah jamu atau produk jamu gitu yang cespleng langsung, ternyata itu malah tidak bagus atau malah bisa jadi perlu diwaspadai. Nah, mungkin ada tips nggak Pak untuk memilih jamu yang ini sehat, yang aman, yang oke untuk dikonsumsi? Betul sekali. Ini pertanyaan luar biasa ini. Jadi gini, kalau kita lihat jamu ini asli atau alami atau enggak, itu biasanya karakternya itu dari sisi botolnya aja udah mencurigakan. Biasanya botolnya coklat atau hijau. Kenapa? Karena nanti di bawahnya itu obat kimianya itu ada di bawah. Jadi kalau diterawangkan gitu langsung kelihatan yang bawah itu dia ada endapan. Kalau yang mengendap berarti? Itu jelas BKO. Jamu yang dicampur dengan obat kimia. Itu cara melihatnya secara mudahnya begitu. Kalau untuk pemastiannya ya bawa ke laboratorium dianalisis yang secara awam begitu. Itu satu ya. Kalau bentuknya cairan dalam botol. Kalau bentuknya itu serbuk atau kapsul, tinggal dikeluarkan aja itu pakai kertas perkamen, nanti digoyang gini, dia akan misah antara coklat dengan putih. Nah, yang putihnya itulah yang BKO. Bahan kimia obat. Oh, BKO bahan kimia obat. Ya. Oke. Ternyata obat kimia. Kimia. Jadi yang bukan alami, bukan herbal itu tadi ya, itu Pak, kami pernah kunjungan ke Banyuwangi, itu yang Dinas Kesehatan Banyuwangi itu menyampaikan setiap bulan dia harus mengeluarkan dana dari daerahnya sendiri 700 juta untuk menangani kasus gagal ginjal akibat jamu yang dicampur kimia. Itu sampai segitunya, bahayanya loh. Berarti niatnya sehat malah kebalikannya. Ya, awalnya kan pengennya cepat sespleng, tapi ternyata kemudian akhirnya gagal ginjal. Oke, berarti kadang kita sering menemukan mungkin di penjual-penjual yang kaki lima dan sebagainya ada jual jamu botolan itu Pak. Terkadang ada di bawahnya endapan, berarti itu bisa dipastikan itu diwaspadai. Ya. Karena kadang ketika mau beli itu nanti dikocok dulu ya Mas ya. Itulah di situ kocok dahulu. Sebetulnya kenapa? Karena ada endapan dari obat kimia di bawah. Karena obat kimia nggak larut dalam air. Sebagian besar obat kimia itu nggak larut dalam air. Berarti yang benar-benar nggak ada endapan baru itu dipastikan aman. Ya, Oke. Salah satunya. Botolnya itu berani tampil lebih bening. Itu kita katakan itu lebih alami. Tapi kalau dia udah tampilannya aja coklat, hijau, itu udah mencurigakan. Dan itu yang sebagian besar jamu BKO kalau nggak coklat hijau botolnya. Ya itu menyamarkan yang bawah tadi. Biar nggak kelihatan endapannya itu ya Pak ya. Iya. Terus itu tadi dari segi terus bahayanya kalau sering mengkonsumsi jamu yang mengandung BKO itu apa Pak? Selain tadi gagal ginjal Pak? Ada yang mengalami moon face. Moon face itu mukanya itu jadi bengkak bulat itu, kayak wajah bulan. Ya itu namanya moon face. Dan yang terjadi banyak ini saya mendapati di DIY. Meskipun dibandingkan daerah lain itu DIY masih kecil, tapi kalau dibandingkan antar DIY itu daerah Bantul yang terbanyak. Moon face itu Pak? Ya, wajahnya bulat-bulat itu. Itu efek dari pemakaian jamu yang dicampur obat yang untuk pegelinu biasanya. Anti radang itu kan, campurin di situ. Udah, nanti 2 bulan ke atas wajahnya udah moon face. Itu baru yang teringan, yang terberatnya gagal ginjal. Itu yang kalau sudah gagal sudah tidak bisa disembuhkan dan harus cuci darah Pak ya? Ya, cuci darah. Itu ternyata dampak mengkonsumsi yang berbahaya itu tidak dapat sehatnya, itu malah kebalikannya. Jadi benar-benar harus selektif, harus lebih pintar lagi, lebih cermat, lebih bijak lagi dalam memilih jamu yang kita konsumsi. Tapi kalau misal di Jogja sendiri kan ada banyak warung-warung yang memang spesialis jualan jamu, itu berarti untuk mengecek ini berarti dari higienitasnya tadi ya Pak ya. Terus apalagi Pak faktor-faktor yang membuat kita jadi yakin nih beli di sini berarti aman, sehat dan insya Allah bermanfaat jamunya. Punya izin edar Badan POM. Ya itu harus dilihat dulu. Sudah ada izin edarnya. Kemudian sanitasi higienis dan seterusnya tadi ya, tidak dicampur bahan kimia obat gitu.
Itu adalah upaya yang bisa dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan peredaran jamu BKO di DIY itu relatif rendah Bu Nunung dibandingkan daerah lain ya. Tapi bukan berarti tidak ada loh. Ada, tadi sudah saya sampaikan. Daerah Bantul terutama yang banyak itu. Gitu. Terus misal untuk wah ya udah kalau gitu daripada kita dari bikinan orang bikin sendiri. Kalau dari Pak Kintoko yang sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di dunia jamu, sebenarnya tanaman apa Pak yang paling mudah untuk bisa kita kembangkan, yang bisa kita mungkin tanam sendiri di pot di depan rumah atau apa yang bisa ini manfaatnya banyak, nanamnya gampang, jos kespleng manfaatnya apa Pak? Ya, dari rempah-rempah dan empon-empon. Paling gampang itu. Empon-empon iya. Kami kemarin ke daerah Samigalo Bu Nunung. Itu kencurnya itu paling top. Kencurnya. Samigalo Kulon Iya, kencurnya itu kecil-kecil tapi rasanya jos. Dibandingkan daerah lain. Maksudnya daerah lain daripada DIY. Faktor apa itu Pak? Faktor Tanahnya. Jelas. Lojinawi. Nah, itu dia Lojinawi dan agroklimatnya cocok. Agroklimat itu unsur tanah dan lingkungan sekitar, suhu, kelembaban dan seterusnya. Maka kalau bicara empon-empon daerah sana memang bagus ya. Meskipun di tempat lain juga bisalah dimanfaatkan ya dalam bentuk asmantoga itu. Biasanya di asuhan mandiri tanaman obat keluarga. Oh, kalau misal punya halaman paling nggak ada satu atau dua tanaman. Betul. Pon-pon itu ya Pak ya. Minimal serai lah ya, itu gampang kayaknya ya. Gampang banget. Paling gampang. Iya betul. Punya tanaman obat juga Bu di rumah Bu, ada nggak Bu? Belum. Habis ini Nanti akan mencoba ya. Iya. Terus kalau misalnya kita ini kan jamu biasanya identik tadi kalangan dewasa ke atas gitu. Untuk upaya mengenalkan ke anak-anak itu juga penting nggak sih Pak? Jamu untuk anak-anak gitu Pak? Kalau dari sisi kami sekarang mulai mengajak mereka untuk datang ke kafe-kafe. Iya, kafe-kafe jamu. Kan sekarang marak di DIY. Betul kan Bu Nuni ya? Iya, dan betul, ini menjadi jamu. satu destinasi wisata sekarang. Oh gitu. Ya, kafe-kafe jamu. Nah, itu cara yang paling dengan mengajak mereka. Yang kedua, memang harus menghadirkan jamu dengan rasa yang disenangi. Misalkan pakai secang squash gitu kan. Nah, itu. Jangan anak kecil langsung dikasih brotowali. Nggak mau dia. Nangis itu. Secang squash, terus ada lagi latte ditambah dengan konsep latte itu jamunya. Kemudian sekarang ada jamu yang dari pigmen atau pewarna-pewarna alami. Ya, biasa kita sebut itu sebagai minuman-minuman pigmen. Nah itu seperti itu cara mengenalkannya. Termasuk teh telang itu ya Pak ya. Ya kan? Itu Enak itu. Ungunya menggugah selera ya Bu ya. Betul. Tapi ternyata itu alami dulu. Pertama kali saya kira pakai pewarna-pewarna, ini ternyata alami bisa seindah itu ya, warnanya. dari telang. Maksud apa itu Pak? Yang kecil-kecil merah itu kayak daunnya bisa jadi kayak sirup tuh ya? Apa itu? Rosella. Rosella. Rosella enak untuk hipertensi, ya kan? Nah kalau Rosella nanti hipertensi, kemudian nanti kalau yang tadi telang ya itu adalah untuk stamina, nanti ditambahkan kapulaga gitu-gitu. Banyak ya. Maksud sekarang sudah bisa dibikin nasinya itu pakai daun telang ya Pak? Telang ya, nasinya jadi biru. Jadi ungu ya. Jadi kalau syukuran udah nggak nasi kuning ya. Bisa ada opsi nasi ungu. Terus berarti kalau jamu sendiri Bapak berarti yang nggak aman itu sebenarnya karena ada campuran BKO-nya itu. Campuran BKO dan membuatnya tidak secara sanitasi higienis itu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Dan kalau dulu ini gocekan saya masih kecil sih. Kalau mau minum jamu, kalau tangan bakulnya beneran kuning itu berarti alami. Karena campur kunyitnya. Diperes, diadu-adu itu kan pakai tangan berarti alami. Kalau pakai pewarna kan tinggal ditetes-tetes selesai ya Pak ya. Itu yang tidak bagus untuk kesehatan. Terus ini mungkin masih menjadi satu kebingungan di masyarakat, terutama orang-orang awam seperti saya Pak. Jamu sama obat herbal itu jadi sama, beda, berseberangan atau sebenarnya gimana sih Pak?
Ya, jelas beda ya. Kalau jamu itu memang akar budaya bangsa Indonesia. Kalau obat kimia tadi itu kan baru ditemukan abad 19, awal abad 19. Itu oleh revolusi industri di Eropa ditemukan suatu obat sintetik yang disebut sebagai alkaloid itu pertama kali. Jadi sebelum abad 19 kalau orang sakit pasti pakai ramuan tanaman. Oke. Iya. Jadi jelas beda gitu. Artinya kalau bangsa Indonesia dikaruniai sumber daya alam ya 30.000 jenis tanaman ya kan, mestinya kan harusnya sehat-sehat. Iya, betul. Kan? Harusnya loh, saya bilang harusnya ya Bu Nunung ya. Betul. Kenyataannya kita masih menjadi problem kesehatan penyakit diabetes terbesar keempat di dunia. Bayangkan. Harusnya loh ya, saya bilang harusnya. Tapi kenyataannya yang sakit diabetes terbesar keempat di dunia, 30 juta orang Indonesia. 30 juta. Itu mungkin kalau kita flashback di episode sebelumnya terkait gerakan masyarakat hidup sehat. Ya, Germas. Germas. Orang Indonesia kan salah satu masyarakat yang memang malas jalan kaki juga. Oh, itu dia. Mager ya. Mager, betul. Padahal ke warung deket, motoran aja. Naik mobil aja. Padahal bisa jalan kaki, bisa sambil beraktivitas, bakar kalori, dan apalagi kalau ditunjang dengan jamu, wah itu makin masuk, makin sehat gitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita, Sobat Sehat. Kita akan jeda sejenak, kita akan saksikan beberapa liputan kegiatan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Discuss, Diskusi Kesehatan. Banyak budaya dan tradisi yang terlahir menciptakan ragam, rupa, dan rasa. Minuman tradisional yang ada di Imogiri adalah salah satu dari sekian banyak minuman tradisional yang mempunyai sejarah dan cerita yang panjang. Dengan kondisi alam makam Raja-Raja Mataram yang berada di perbukitan, Abdi Dalem pada zaman dahulu memutuskan membuat minuman untuk menghangatkan badan. Saat seorang abdi dalem memanaskan air berisi gula Jawa dan jahe, terjatuhlah beberapa helai daun ke dalam panci yang menyebabkan panci beraroma sedap. Dari kejadian tersebut, abdi dalem menambahkan beragam daun yang ada di sekitar makam. Dari situlah konon terciptanya wedang jahe cengkeh. Sejak tahun 1970-an, wedang jahe cengkeh tiba-tiba menghilang dan muncul nama baru yang bernama wedang uwo. Wedang uwo merupakan minuman tradisional asli dari Imogiri, yaitu di sekitar makam Raja-Raja Mataram, kemudian menyebar di daerah sekitar dan bahkan di daerah-daerah lain di luar DIY. Komposisi dari wedang uwuh ini didominasi dengan 7 komponen yang terdiri dari bahan-bahan seperti jahe, kemudian kayu secang, kapulaga, dan lain-lain. Terdapat beragam macam komponen bahan wedang uwuh yang dibuat oleh masyarakat Imogiri, antara lain jahe, gula Jawa atau gula batu, kayu secang, daun manis jangan, daun cengkeh, dan daun pala. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak warisan budaya. Salah satu yang cukup dikenal oleh masyarakat luas adalah minuman kesehatan wedang uwuh. Minuman kesehatan wedang uwuh banyak terdapat di daerah Bantul, terutama Imogiri dan sekitarnya. Di daerah tersebut, wedang uwuh sudah lama menjadi minuman khas yang dapat menjaga kesehatan masyarakat. Wedang dalam bahasa Jawa diartikan sebagai minuman hangat, sedangkan uwuh berarti sampah. Dinamakan wedang uwuh karena di dalam minuman ini terdapat banyak unsur bahan herbal untuk menjaga kesehatan.
secara ilmiah wedang uwuh ini aman dikonsumsi untuk seluruh kalangan, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Juga wedang uwuh ini memiliki manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Selain itu juga manfaat lain untuk pencegahan terhadap penyakit-penyakit tidak menular, terutama seperti hipertensi, diabetes, atau komplikasinya. Oleh karena itu, konsumsi wedang uwuh ini secara rutin ini akan memberikan dampak kesehatan bagi tubuh kita, oleh karena kandungan zat aktif, yang mana zat aktif satu dengan yang lain di dalam komposisi wedang uwuh ini saling bersinergi untuk memberikan efek atau pengaruh kesehatan pada tubuh kita. Wedang uwuh memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi budaya, ekonomi, dan kesehatan. Dimensi budaya bahwa wedang uwuh merupakan salah satu warisan budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Dimensi kesehatan, wedang uwuh juga terbukti secara empirik dapat menjaga kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Semakin banyak masyarakat yang memproduksi dan mengkonsumsi wedang uwuh diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Semakin banyaknya konsumsi masyarakat atas wedang uwuh, semakin banyak pula masyarakat yang mulai memproduksi wedang uwuh dengan ciri khas masing-masing. Manfaat terhadap kesehatan yang terkandung dalam setiap bahan wedang uwuh menjadi kilas balik bahwasanya masyarakat tempo dulu tidak hanya sekedar meracik dan membuat. Akan tetapi, bagaimana bahan-bahan alami tersebut menjadi minuman yang kaya akan manfaat bagi kesehatan. Sobat Sehat, masih bersama saya Arya Syari dalam diskusi kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kita masih akan lanjut ngobrol bersama dengan Ibu Rahayu Widi Nuryani SHMH atau Ibu Nunung, beliau dari Komisi D DPRD DIY, dan juga Bapak Dr. Apoteker Kintoko MSc, beliau dari Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi kita sudah ngobrol banyak tadi soal sejarah jamu, kemudian bagaimana jamu ini bisa tetap lestari dari zaman kerajaan Majapahit sampai era modern saat ini. Ternyata masih banyak sekali manfaatnya, dan ini perlu untuk terus dilestarikan, perlu terus untuk diberikan pengertian, kesadaran untuk anak-anak generasi muda untuk terus melestarikan budaya minum jamu. Dan tadi yang menarik adalah ternyata di DIY itu masih ada praktik-praktik kesehatan tradisional ya Pak ya. Mungkin sebelum kita lebih jauh lagi, sebenarnya praktik kesehatan tradisional itu seperti apa sih Pak Kintoko? Jadi misalkan ya, kita sebut panti sehat, ya, rumah sehat alami, gria sehat, gria spa, itu adalah bentuk-bentuk pelayanan kesehatan tradisional. Dan karena DIY ini adalah destinasi wisata terbesar kedua setelah Bali, mestinya pelayanan-pelayanan ini yang harus didorong, dan kita berharap nanti Bu Nunung bisa mendorong ini. Langsung Bu Nunung, kira-kira strateginya gimana Bu untuk mendorong ini bisa semakin berkembang lagi Bu? Ya, yang pasti kita akan tetap mendorong untuk tadi seperti pengobatan-pengobatan tradisional itu, karena itu sangat mendukung sekali dengan kultur budaya yang ada di Yogyakarta ya. Dan mungkin saya juga akan tetap mendorong untuk ada regulasi, yaitu peraturan daerah yang ada di sini yang mengatur untuk itu. Sehingga mungkin baik konsumen, baik pedagangnya, ataupun yang pemilik dari rumah tradisional yang sehat, rumah sehat tadi, itu bisa aman gitu. Jadi tetap kita akan mendorong untuk ada regulasi yang bisa memayungi seperti itu. Tapi prospek kedepannya memang masih bagus Bu ya untuk tradisional-tradisional. Iya, karena dan itu memang harus kita tetap kita pertahankan, karena itu menjadi ikonnya Jogja istimewa tradisional gitu. Jadi mungkin bisa menjadi saingan dari negara-negara, misal ke suatu negara gitu kan, operasi kecantikan yang darinya biasa jadi lebih cantik, lebih ganteng, tapi kalau di Yogyakarta bisa menerima praktek kesehatan tradisional, bisa sehat tapi dengan bahan-bahan yang alami. Iya. Itu bisa jadi sesuatu yang menarik juga ya, betul. Ibu Nunung ya.
Kemudian kalau praktek-praktek tradisional berarti pijat, terus kemudian kalau kayak tabib-tabib gitu masih ada nggak sih Pak kayak zaman dulu ala-ala film kolosal itu? Ya, jadi sebenarnya istilah tabib itu sudah berkembang sebelum abad 15. Jadi kedatangan Cornelis de Houtman, kongsi dagang VOC Belanda pertama di Banten. Sebelum itu semua itu sangat mengenal istilah tabib atau apa ya istilahnya Shinsei ya kalau kalau di Cina, kalau di kita tabib itu. Setelah itulah kemudian berangsur-angsur mengalami despopularisasi. Jadi lebih kemudian tergeser dengan posisi yang lebih dikenal dengan tenaga medis dan seterusnya. Dulu itu tabib sebelum abad 15. Gitu. Seperti itu. Jadi kita udah terpendam sekitar 500 tahun. Dan itu ada secara tidak langsung ya gara-gara efek kolonisasi itu tadi ya Pak ya? Salah satunya. Ya. Salah satunya karena itu menjadi pasar dagangnya dari obat-obat kimia tadi. Makanya kalau tanya apa perbedaan obat kimia dengan jamu, jelas jamu itu kearifan lokal Indonesia. Itu. Iya, kalau obat kimia kan dari sono. Sampai sekarang aja kita masih impor 96%. Obat impor ternyata Pak. Kimia kita itu impor gitu. 60% dari Cina, 10% 20% dari India, sisanya dari Eropa. Wow. Padahal zaman dulu pendahulu-pendahulu kita bahkan sampai di beberapa relik candi juga ada jamu-jamuan juga ya Pak ya. Ada. Harusnya kita kembali lagi ke nature itu tadi ya, ke alamnya itu. Terus berarti tantangan untuk pelaksanaan praktek kesehatan tradisional ini kalau dari Pak Kinto menurut Bapak apa aja Pak tantangan ke depannya Pak? Iya tadi kalau bahan baku ya, misalkan kadang bahan baku kita ini nggak kontinu, kualitasnya nggak kontinu, kadang baik, kadang kurang dan seterusnya ya. Ini karena faktor bahan bakunya tadi. Ini yang kedua dari faktor peracikannya. Mestinya kita meraciknya itu atau meramunya itu menggunakan kearifan lokal. Berarti sumbernya dari kitab-kitab naskah pengobatan jamu ya, atau dari turun temurun. Jadi bisa itu dari turun temurun, ramuan turun temurun istilahnya. Selain itu juga tantangan kita terberat adalah tadi jamu yang dicampur bahan kimia obat tadi atau obat kimia tadi yang omsetnya 500 miliar tadi. Wow, ya kan gede banget itu. Besar sekali. 500 miliar tapi ternyata berbahaya. Berbahaya. Kalau dari Dewan sendiri Bu, ada mungkin melihat ini ternyata miris sekali datanya 500, perputarannya uangnya besar. Ternyata dampaknya juga mengerikan terhadap kesehatan. Mungkin ke depan ada langkah-langkah strategis apa Bu kira untuk mencegah jamu ada BKU-nya ini ada nggak Bu? Ya. Mungkin memang yang pertama jelas kita mau dorong untuk regulasi ya, sehingga nanti mungkin akan lebih aman. Terus yang kedua saya minta kerjasamanya juga dari Dinkes dan juga dari BPOM ya, dari Balai POM untuk turun langsung. Kira-kira mungkin ada tempat penjualan jamu yang mungkin diindikasikan menjual jamu yang dicampur dengan BKO tadi ya Pak ya, bahan kimia obat itu, karena memang itu cukup berbahaya. Dan saya juga memang pernah ada seperti itu Bapak. Itu di Sleman Utara. Saya tahu persis karena memang mungkin dari dia obat pegelinu tadi ternyata ada dicampuri dengan untuk obat yang memang kimia yang gunanya untuk itu. Sehingga harapan saya ke depan, tapi tadi kecil ya Pak ya, memang kecil untuk di Jogja sendiri. Harapan saya nanti ke depan zero untuk untuk zero untuk obat yang jamu yang dicampur-campur seperti itu. Tapi ngomong soal pelakunya yang mencampur jamu dengan BKO ini ada sanksinya nggak sih Pak sebenarnya atau Ibu? Ada. Pidana atau sanksi penjara, pidana sampai penjara ya. Iya. Sebenarnya nggak main-main ya berarti ya. Ini harus menjadi perhatian yang luar biasa karena tujuannya mensehatkan malah mencelakakan masyarakat ternyata. Terus kalau kita ngomongin soal jamu lagi, sebenarnya tadi kita mungkin singgung lagi ya, jamu masih selalu diidentikan dengan orang-orang tua. Kasepuhan kalau nyebutnya kita. Bahkan jangankan minum jamu, minum teh yang lainnya dingin kita anget aja, dasar wong tua gitu. Kalau dari Dewan Ibu, ada upaya sosialisasi apa biar ini juga semakin terkenal tidak hanya di kalangan orang-orang yang berumur, tapi anak muda, bahkan kalau bisa anak-anak sekolah
juga gemar dengan jamu? Gemar dengan jamu ya. Mungkin nanti mungkin ada terobosan-terobosan baru seperti kafe-kafe yang mungkin tadi kafe jamu nanti mungkin akan tetap kita dorong sehingga mungkin tidak hanya 1-2 Bapak, nanti banyak ya Pak ya kita dorong seperti itu. Termasuk mungkin sosialisasi kepada anak-anak sekolah tentang pemanfaatan dari jamu tradisional itu. Gitu, Mas. Terus ini mungkin ada datanya nggak Pak? Misal berapa penjual jamu gendong, jamu tradisional di DIY gitu Pak? Kalau di DIY itu sekitar 2.500. 2.500 ya, DIY. Banyak loh. Banyak loh itu Pak. Berarti perputaran ekonominya juga luar biasa ya dari jamu. Itu yang terdata ya Pak ya? Yang terdata. Belum bombok yang mungkin di kampung yang mana tidak terdata. Tahu gitu ya. Yang terdata. Itu ada kayak semacam pelatihan yang untuk standarisasi biar mereka sesuai SOP kayak gitu atau ya kalau gimana, yang ingin misalkan jamunya masuk ke pelayanan kesehatan misalkan ya itu otomatis ada bimbingan teknis ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tentang keamanan pangan itu mesti ada ya. Jadi ya pokoknya harus aman itu tadi kuncinya terutama sanitasi higienis. Air yang dipakai tadi nggak boleh tercemar E. coli misalkan begitu. Yaitu pelatihannya lewat Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Terus alat-alatnya juga harus steril. Alat-alatnya ya, dicucinya juga harus benar. Gitu. Tidak boleh dipakai setelah dipakai jamu terus dipakai untuk dapur gitu kan nggak boleh itu. Oh, gitu Pak? Iya, nggak boleh ternyata. Nggak boleh. Harus khusus pancinya. Khusus. Pancinya nggak boleh multifungsi, nggak boleh. Oh, ada dampak buruknya Pak itu Pak? Ya artinya dari sisi tadi sanitasi higienisnya kan nggak masuk. Ya misalkan wajan habis dipakai goreng telur terus dipakai untuk ngolah jamu nanti rasanya rasa telur ya Bu ya. Iya. Itu jamunya kok rada amis. Oh sorry Pak, ntar gue godong ndok misalnya berarti harus. Jadi harus terpisah. Alatnya itu harus terpisah, nggak boleh. Nah itu semuanya diberikan informasi bimbingan itu oleh Dinas Kesehatan. Oke, berarti memang Sobat Sehat, jamu ini ternyata banyak sekali, kaya sekali manfaatnya. Betul. Tapi mungkin dari obrolan bersama dua narasumber hebat ini yang bisa saya garis bawahi adalah bahwa minum jamu itu juga harus bijak dalam memilihnya. Jangan kira-kira, wah ini cespleng langsung diminum, jangan. Kita harus mending cari yang benar-benar sehat, yang aman. Tadi salah satu tips dari Pak Kintoko adalah bahwa di bawahnya nggak ada endapan dan botolnya kalau bisa yang bening. Itu aman. Baik, mungkin terakhir dari Pak Kintoko dulu mungkin untuk closing statement dan ajakan juga untuk masyarakat untuk gemar minum jamu, monggo Pak. Ya baik, jadi jamu ini kan sudah mengakar budaya ya dan lestari dari generasi ke generasi dan episentrumnya sebetulnya ada di Yogyakarta. Maka mari DIY menjadi percontohan budaya minum jamu dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan dan juga mencegah dari penyakit yang berbahaya. Terus minum jamu, sekali jamu tetap jamu, terus jamu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ginto. Bu Nunung, monggo silahkan Ibu. Terima kasih Mas Hari. Tadi obrolan yang luar biasa hari ini membahas tentang jamu ya. Harapan saya nanti untuk masyarakat jangan jamu itu jangan dijadikan pengobatan tradisional saja, tetapi bisa menjadi gaya hidup sehat untuk masyarakat. Dan juga harapan saya ke depan ini tetap menjadi ikonnya Yogyakarta. Begitu. Mari kita semua minum jamu tradisional. Itu dia tadi Sobat Sehat, obrolan kita bersama dengan dua narasumber yang luar biasa. Kita sudah mengenal apa itu jamu, apa itu manfaatnya. Jadi mari biasakan minum jamu. Mungkin untuk menutup episode kali ini saya punya satu pantun Bapak Ibu, boleh ya? Cakep. Belum Bapak. Pergi bertamu ke rumah kamu. Cakep. Biar badan gak jemu, ayo minum jamu. Ya, mantap. Baik. Terima kasih Sobat Sehat sudah menyaksikan Discuss episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk saksikan terus Discuss Diskusi Kesehatan, persembahan dari Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Arya Syari mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.